Jadi saya penghasilan di TikTok itu saat itu 38 juta per bulan. Kalau ditanya sekarang berapa Dek? Ya gitu deh, pokoknya kok bisa deh. Masa kayak goyang-goyang gimana? Kayak goyang apa tuh? Goyang di pacanto. Ya, tapi kan masih sakit. Kemarin Leni Jumat, ubacan ada yang goyang. Aku hari John ini mau mati. Jerman. UMKM. Pusat Studi Undiknas Denpasar bersinergi dengan Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia, Business and Export Development Organization atau BEDO, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu atau KPRK, dan DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali memberikan pengenalan pelatihan digital marketing dasar kepada para pelaku UMKM di Pantai Jerman Kuta, Kabupaten Badung pada Minggu 11 Juni 2023. Pemberdayaan UMKM ini merupakan bagian dari program kolaborasi untuk Pantai Jerman Ramah Keluarga berbasis masyarakat yang intinya bagaimana mewujudkan Pantai Jerman sebagai destinasi ramah keluarga dan anak berbasis masyarakat yang juga melibatkan peran aktif segenap elemen masyarakat setempat. Pelaku UMKM di Pantai Jerman ini diberikan skill digital marketing dan pemanfaatan media sosial untuk promosi dan berjualan dengan harapan produk mereka bisa dikenal lebih luas dan meningkatkan omset penjualan sehingga cuan atau keuntungan mereka semakin banyak. Acara dihadiri langsung Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar Dr. Gongtini Gorde yang juga merupakan Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, tim Pusat Studi Undiknas Denpasar, para Rotarian dari Rotary Club of Bali Bersinar, perwakilan BEDO, pihak KPRK Pangpadepayu, pengurus Perpina Bali, klien Banjar Adat Segara, tokoh masyarakat setempat, dan tentunya para pedagang atau pelaku UMKM di Pantai Jerman. Pelatihan digital marketing ini menghadirkan pembicara Krisna Wijaya dari tim Pusat Studi Undiknas Denpasar dan TikToker dan owner perusahaan Dupa Mertapudak Wangi, Nimade Rini Wahyuni, selaku perwakilan dari BEDO. Para pelaku UMKM ini juga diajak berlatih membuat konten video sederhana untuk media sosial seperti TikTok. Mereka diberikan pemahaman bagaimana membuat konten yang menarik agar juga nantinya kawasan wisata Pantai Jerman ini terblow up lebih luas lagi dan bisa viral melalui platform media sosial. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar mengungkapkan, Pusat Studi Undiknas melanjutkan kegiatan kolaborasi untuk Pantai Jerman sebagai objek wisata pantai ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat. Dalam kesempatan ini pihaknya kembali melaksanakan program pelatihan training untuk para pelaku UMKM dan pengelola pantai di kawasan Pantai Jerman. Ini merupakan training keempat yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yang kali ini fokus utamanya terkait dengan digitalisasi untuk para pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelola wisata Pantai Jerman dan juga pelaku UMKM di daerah wisata Pantai Jerman agar mereka lebih bisa memaksimalkan platform digital sebagai sebuah sarana marketing atau pemasaran produk jasa yang mereka tawarkan, sehingga nantinya pengunjung atau konsumen yang datang ke kawasan Pantai Jerman ini semakin meningkat. Tentu yang kami lakukan tidak serta-merta sekedar memberikan training kemudian kami tinggal begitu saja. Dari training awal juga kita lakukan pendampingan, jadi setelah training kita juga akan terjun ke lapangan melakukan pendampingan dan juga pengawasan dan tindak lanjutnya lebih lanjut dari kegiatan training digitalisasi. Nanti akan kami dampingi bagaimana membuat konten yang menarik agar nantinya kawasan wisata ini bisa terblow up di media lebih luas lagi melalui media sosial. Tadi pada waktu pelatihan juga kami sudah sempatkan praktik membuat konten, jadi membuat konten sederhana
atau isi konten sederhana yang mungkin nanti bisa diaplikasikan atau dibuat lebih maksimal lagi dan untuk di blow up di media sosial. Sementara terkait dengan dorongan untuk menggunakan aplikasi TikTok, Hadi Saputra mengatakan pihaknya tidak serta-merta memberikan training kemudian ditinggal begitu saja. Dari training awal, pihaknya sudah melakukan pendampingan. Jadi setelah training, tim juga akan terjun ke lapangan, melakukan pendampingan serta melakukan tindak lanjut dari kegiatan training digitalisasi UMKM ini. Para pembicara dalam kegiatan ini juga banyak memberikan tips praktis untuk digital marketing dan khususnya pemanfaatan media sosial. Krishna Wijaya selaku tim Pusat Studi Undiknas Denpasar menyarankan pengelola wisata Pantai Jerman untuk mengoptimalkan Google My Business agar keberadaan Pantai Jerman lebih mudah diketahui dan dicari calon pengunjung atau wisatawan di pencarian Google. Pihaknya juga mendorong pelaku UMKM ini memanfaatkan media sosial untuk promosi dan berjualan. Berdasarkan hasil survei di bulan Februari 2023, platform sosial media yang paling banyak digunakan adalah yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram, kemudian Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan seterusnya. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut juga bisa dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan promosi. Selain itu juga, era saat ini yang menjadi populer di tengah masyarakat adalah short video atau video pendek yang memang paling banyak digemari oleh berbagai kalangan. Ini juga dinilai sangat efektif untuk dijadikan sebagai strategi untuk promosi produk UMKM. Khususnya untuk mengelola wisata, hal bisa digunakan atau aplikasikan wisata Pantai Jerman tersebut, masukkanlah dia ke Google My Business atau GMB namanya. Itu masih jadi kelemahan. Saya langsung sharing aja karena saya search di internet, di Google, saya ketik Pantai Jerman, yang keluar adalah Google, bukan langsung ke Pantai Jerman. Jadi kan bingung nih wisatawan, di mana letak Pantai Jerman, kemana saya mau, kalau saya mau berkunjung ke Bali, Pantai Jerman itu terletak di Kuta bagian mana? Kuta kan luas. Di Kuta pun ada pantai Kuta, ada pantai-pantai yang lain juga ada. Jadi ini penting, salah satu untuk bagaimana daerah destinasi wisata itu atau UMKM Bapak Ibu misalkan punya toko bisa langsung dilacak oleh konsumen atau wisatawan nantinya. Kalau kita lihat eranya saat ini, short form video, dalam artian video pendek yang paling banyak digemari atau digandrungi, baik itu anak-anak, baik itu remaja maupun orang tua saat ini. Ada yang namanya TikTok, ada yang namanya nanti snack video, ada yang namanya Reels, ada yang namanya Short untuk di YouTube sendiri. Strateginya adalah bisa buat drama dulu, bisa joget-joget dulu, nanti ending-endingnya adalah promosi atau akhir-akhirnya adalah promosi. Itu yang sekarang lagi heboh gitu. Bahkan banyak kok yang terkenal, ibu-ibu yang sudah berumur itu banyak kok. Kalau dia bisa memberikan nilai yang unik atau yang beda atau nggak humoris lah sekarang, lucu gitu, ya udah pasti digemari oleh konsumen. Sementara itu, banyak hal menarik juga disampaikan TikToker dan owner perusahaan Dupa Merta Produk Wangi, Nimade Rini Wahyuni, selaku perwakilan dari Bedo yang selama ini telah berhasil meraup cuan dari TikTok untuk promosi dan penjualan produk Dupanya. Awalnya, pengusaha perempuan yang akrab disapa Adek ini mengaku menggunakan TikTok dari sekedar coba-coba, dan ternyata setelah digeluti sebagai media promosi dan jualan, hasilnya sangat luar biasa. Dia mengaku di 1 bulan bisa mendapatkan 38 juta rupiah dari TikTok. Dia lantas menjelaskan kenapa TikTok menjadi media promosi yang tepat dan sangat efektif bagi pelaku UMKM. Di antaranya karena TikTok jumlah penggunanya besar, mudah digunakan, konten video di TikTok juga lebih diminati, serta populer di kalangan anak-anak muda. Selain itu, kita juga bisa beriklan di TikTok, serta yang paling menarik dan memudahkan bagi UMKM adalah sekarang sudah tersedia fitur TikTok Shop. Saya main TikTok yang awalnya adalah main TikTok ngawang-ngawang, sekedar loyang ya. Kok melihat peluang untuk mendapatkan pendapatan itu di TikTok ini ya. Inilah paradigma orang mengenai TikTok di awal. Ada rasa sakit hati saya di sini awalnya bukan karena paradigma orang adalah hanya hiburan kan yang wow tapi main TikTok ada ide jana. Dan dulu orang
berpikir bukan ajang promosi bisnis bener, cuma untuk sing juali karena goyang-goyang aja gitu ya orang-orang yang aku kalian gaya di puro ngapo kamera gini-gini gitu ya eksis. Tapi saya melihat peluang ini dari mana? Ketika saya bermain TikTok, ternyata Tokopedia pasang iklan di situ Bu. Kok ada iklannya Tokopedia di sini? Terus scroll lagi saya TikTok, Shopee. Kok Shopee di sini juga ya pasang iklan? Artinya saya menangkapnya adalah berarti platform ini adalah platform besar yang bisa saya manfaatkan untuk promosi Dupa saya. Jadi pertama kali kalau saya main TikTok itu saya di depan rak Dupa. Jadi orang bertanya di situ, ada Dupa kok? Mulai dari situlah akhirnya saya mulai promosi Dupa saya ya. Saya nih, mohon maaf, ajo gede Bu kelihatan bukan angkanya nih ke ajo bidis. Jadi saya penghasilan di TikTok itu saat itu 38 juta per bulan. Kalau ditanya sekarang berapa Bunda? Ya gitu deh, pokoknya gitu ya. Ya lebih banyak. Tolong jangan nih, naik kartu aja nanti Pak Jari agak takut-takut dikit. Jadi saya penghasilannya 38 juta dari TikTok saya. Kok bisa Bek? Masa kayak goyang-goyang mana? Kayak goyang apa tuh? Goyang di Pacanto. Ya. Gimana caranya Gek dapetin penghasilan kita kayaknya ada dua di sini. Ada sebagai penjual produk kita sendiri. Yang kedua adalah jadi kreator. Jadi konten kreator tadi seperti yang disampaikan sebelumnya ada namanya influencer. Kalau kita banyak followernya nanti kita bisa jadi influencer. Orang akan tertarik dengan video kita itu. Terus ada menjual produk sendiri. Nah selain itu, selain menjual produk sendiri kayak yang nak dipacantok kayak kenan caranya, yang nak masak kayak kenan cara nggak betul itu di TikTok kan itu pertanyaannya kayak ada caranya dengan produk afiliasi namanya. Jadi produk afiliasi ini ibu-ibu tidak perlu untuk stok barang. Nah kalau misalnya yang afiliasi kayak saya sudah punya produk di TikTok, produk saya lupa. Ibu-ibu dari Google dari sini dari bagian ini bisa menjual produk saya tanpa ibu-ibu stok. Kalau yang orang jualan biasanya kan beli dulu ya supplier baru dijual. Kalau ini enggak, ibu tinggal terima komisi aja lewat sini. Jadi saya 38 juta ini tidak hanya dari produk saya sendiri, tapi juga menjual produk beberapa teman-teman UKM ini kabar. Dalam pelatihan digital marketing ini, para pelaku UMKM di Pantai Jerman tampak begitu antusias. Mereka juga sangat tertarik dengan penggunaan TikTok sebagai media promosi dan jualan. Bahkan mereka juga terlibat langsung dalam role play atau bermain peran, membuat konten sederhana untuk TikTok sebagai media promosi produk dan jasa mereka. Diarahkan oleh Hadisa Putra yang berperan sebagai sutradara dadakan, para ibu-ibu pelaku UMKM di Pantai Jerman ini begitu percaya diri belajar membuat konten video TikTok. Kalau tadi sakit, setiap hari gini, apa dan ngebet sakit, liman mau sakit, Dimana masih sakit belum timpang, pakainya masih sakit, kok belum timpang, ya ke bawa made kita masak ya Mbak ya, ke bawa made. ini jadwal loh. Liman yang sakit dan Ini barang itu sakit kalian goyang apa ini? engke setiap hari ngebet sakit. Dimana yang sakit, pakainya masih sakit. Kapan cuma? Lagi Jumat, ada yang goyang, juga bawa made di pasir yang tiba, tolong masak sih bawa made. Lagi pijat apa bayang? Aduh, ini John ini bawa made. Aduh. Jadi tadi Kok Made Lala Lele udah bilang kalau bisa buat konten yang menarik. Ya, tadi kan salah satu contohnya gaya jadi drama gitu. Nah itu wow kan benten dramanya buat skenario nya tadi dagang sate, kenyang milih-milih sate tangannya kaku, dagang pipa, kenyang masih nyatu-nyatu keke bagi aku duduk lah terus besar kan. Cuma dan tidak goyangnya bapaknya ada kan langsung karena Bu Rai masak. Rapi masas tangan, masas pinggang, jangan saja itu kocak. Langsung nanti dimunculkan Rai Masas di Pantai Jerman. Lokasinya berapa? Tarifnya berapa?
berkunjung pasti langsung enten ya. Itu contohnya satu ya. Tepuk tangan buat teman-teman di sini. Jadi itu contohnya dari kami, nanti boleh berkembang bareng-bareng ya, bareng-bareng belajarnya, dicoba-coba, ya kredit dan nantinya. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Niputu Nina Eka Lestari mengatakan, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM ini akan berkelanjutan ke depannya. Dia mengungkapkan nantinya akan dicari waktu khusus untuk membuat konten TikTok dan juga pendampingan untuk membuat nomor induk berusaha atau NIB untuk para pelaku UMKM di Pantai Jerman. Ia juga mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah dibangun selama ini oleh berbagai pihak. Wah, luar biasa tadi prakteknya ya. Tepuk tangan untuk sang sutradaranya ya, Pak Hadi. Jadi beliau ini sebenarnya seorang kandidat doktor ini. Saya punya bakat jadi sutradara TikTok ya. Ibu senang nggak dengan kegiatan hari ini? Senang. Ya, nanti kami akan buatkan waktu khusus dalam membuat konten TikTok dan juga nanti melanjutkan membuat nomor induk berusaha. Ada yang belum, Kim? Sira yang belum? Berapa orang? Banyak ya. Nanti yang kontak Bu Eka nanti menyiapkan KTP-nya untuk membuat nomor induk berusaha sambil membuat konten TikTok. Nanti juga akan kita undang lagi Bu Mbak Lala Lili, ya, Bu Made, dan juga Pak Hadi dan Pak Krisna dalam pembuatan konten TikTok. Inge, Kenten Lumun, karena kita ke Banduan Tegala, saya juga senang kami berbagi di sini dari kolaborasi yang sangat luar biasa dari Pusat Studi Undiknas, Coca-Cola Euro-Pacific Partner dengan Bedo, Business Export Development Organisasi, dan juga ada dari Rotary dan Perempuan Pemimpin Indonesia. Dan tentunya juga dengan masyarakat di sini yang didukung oleh Pak Klian dan staf. Tepuk tangan untuk kita semua. Apresiasi terhadap kolaborasi apik dengan spirit sinergi Pangpada Payu ini juga disampaikan Armitanti Hanung Kasmito selaku perwakilan dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia yang mengaku senang bisa hadir langsung dalam kegiatan bersama pelaku UMKM di Pantai Jerman ini. Armi juga memompa semangat para pelaku UMKM dan pengelola kawasan Pantai Jerman saat mengikuti training dan diharapkan untuk terus mendapatkan pendampingan sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami selama training oleh para peserta bisa diatasi. Diharapkan apa yang diberikan selama ini bisa memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan pengelola Pantai Jerman serta bisa menambah potensi peningkatan usaha. Karena menurut Armi, motivasi atau keinginan untuk maju ada di tangan para pelaku UMKM dan pengelola kawasan Pantai Jerman itu sendiri. Nah, jadi memang kalau udah ikut training, pelatihan di hari ini, harapan dari kami semua, Bapak Ibu sekalian juga bisa didampingi kalau ada kesulitan dalam menjalankan pelatihan yang diberikan. Dan harapan saya sederhana aja, semoga apa yang kami berikan selama ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan bisa menambah potensi peningkatan usaha Bapak Ibu semua. Karena kami cuma bisa transfer ilmu aja, tetapi motivasi dan keinginan untuk maju itu kami kembalikan ke Bapak Ibu lagi. Sementara itu, Klian Banjar Adat Segara Ikutut Werke mengatakan pemberdayaan UMKM ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Pantai Jerman untuk memajukan usaha mereka. Selain itu juga diberikan pelatihan terkait promosi di media sosial yang mana banyak ilmu yang telah diberikan yang nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap para pelaku UMKM. Adapun pembekalan yang diberikan pada hari ini adalah yang kali keempat, yang keempat kali yang diberikan oleh pihak Undiknas dan juga Bedo beserta tim yang di sini. Kami sangat apresiasi yang mana pembekalan ini sangat berguna bagi masyarakat kami yang dalam usahanya untuk memajukan UMKM dan sektor jasa lainnya. Dan juga untuk pada hari ini salah satu ialah khususnya masalah promosi
dalam bentuk media sosial, yang mana seperti tadi banyak hal yang sudah disampaikan, yang mana ini juga akan mendongkrak ataupun memberikan dampak positif bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut di dalam program ini, yang mana hal-hal mengenai promosi dan juga penawaran produk melalui media sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Sementara itu, dalam waktu dekat ini akan diadakan Festival Pantai Jerman yang kedua selama 3 hari pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023. Wayan Tegek selaku Ketua Panitia Festival Pantai Jerman yang kedua menjelaskan, untuk agenda dalam 3 hari tersebut juga akan melibatkan kerjasama dengan pihak Pusat Studi Undiknas dan organisasi lainnya dalam program kolaborasi ini. Agenda Festival Pantai Jerman yang kedua diisi berbagai kegiatan seperti beach clean up atau bersih-bersih pantai di hari pertama, serangkaian juga memperingati Hari Lingkungan Hidup. Sementara di hari kedua akan dilaksanakan berbagai lomba dan di hari ketiga akan ada pementasan barongsai dan tari kecak perempuan. Selain itu, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga diagendakan hadir dan terkait juga dengan Hari Anak Sedunia. Harapannya Festival Pantai Jerman tersebut bisa berkelanjutan. Disebutkan pula saat ini ikon yang ditonjolkan di Pantai Jerman adalah kecak perempuan dan pementasannya akan dilakukan secara reguler setiap minggu dan mengundang para tamu yang menginap di hotel-hotel sekitar Pantai Jerman dan Kuta untuk menyaksikan pementasan tersebut. Jadi festival ini adalah festival yang kedua sebagai lanjutan dari festival pertama, Pak. Jadi festival pertama itu kita sudah Astungkara diberikan apresiasi oleh pemerintah mendapatkan kalender event nasional untuk melakukan kegiatan festival. Nah, untuk festival yang kedua ini akan kami laksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 ini. Jadi harapan dari festival yang kami inginkan atau kami harapkan di Pantai Jerman ini adalah berkelanjutan, Pak. Nah, kami di Pantai Jerman sudah mempunyai ikon kecak perempuan. Nah, jadi itu akan kita lakukan pementasan secara reguler, Pak. Secara reguler setiap minggu akan kita adakan. Jadi akan kita juga mengundang tamu-tamu yang ada di hotel di sekitar lingkungan Segara, bahkan di lingkungan Kuta secara umumnya, Pak. Terkait dengan Festival Pantai Jerman yang kedua, I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar mengatakan pihaknya memberikan support penuh dan pendampingan untuk menyukseskan acara ini. Salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi diimplementasikan melalui UMKM Fest sehingga para pelaku UMKM bisa mendapatkan apresiasi atau bisa mendapatkan konsumen yang lebih luas lagi. Kolaborasi yang melibatkan Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia, Bedo, Rotary Club Opali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK, Perpina Bali, Iwapi Bali, dan stakeholder lainnya juga terus bersinergi untuk melaksanakan Family Day. Ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengangkat Pantai Jerman sebagai kawasan wisata ramah keluarga dan anak. Diharapkan dengan berbagai kegiatan ini bisa membranding Pantai Jerman sebagai kawasan wisata ramah keluarga dan anak serta berbasis masyarakat. Pantai Jerman. Yes, yes, yes. UMKM. Maju, maju, maju. Cuan, cuan, cuan. Bali 1 mengabarkan.